Shalom Mami and Daddy. Ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, halo semuanya, apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa dong. Ya dong, kalian harus luar biasa. Nah, hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya itu mau doa apa enggak ya? Bagusnya gimana nih adik-adik? Yang pasti Kayaknya bagusnya doa. iya dong, kita harus berdoa ya. Kita mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di ibadah sore kita hari ini. Ayo adik-adik semuanya, Miss minta bangkit berdiri. Kita sikap hati kita yang benar. Kita juga mau melipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami boleh beribadah bersamamu. Kami boleh memuji menyembahmu Tuhan. Kami boleh menantikan hadiratmu Tuhan. Tuhan, biar sore hari ini ibadah kami Engkau berkenan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa semua pujian syukur kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa baik kepada kita semua ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, oh, selamanya. Ya adik-adik, setelah kita tadi memuji menyembah Tuhan, kalian pasti semangat lagi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama dengan siapa? Miss Noca ya? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan bersama dengan Miss Noca untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Miss Noca. Shalom adik-adik. Hai, kita ketemu lagi dengan Miss Noca dalam ibadah IFGF Kids di minggu ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk seminggu ini Engkau sudah pimpin kami semua, sehingga kami boleh ada dalam keadaan sehat, boleh dalam keadaan penuh sukacita, dan kami pun boleh beribadah bersama kembali walaupun masih secara online. Tuhan, hari ini kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami mengucap syukur, biar Roh Kudus Engkau yang ambil alih dan ajarkan kami jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Pasti kalian kangen ya untuk ketemu sama teman-teman. Kangen gak ketemu dengan Miss? Miss kangen loh ketemu kalian. Rindu banget untuk ibadah bersama lagi. Nah, di masa-masa kalian di rumah, di masa pandemik ini, jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan kalian dan juga belajar yang rajin. Karena Miss tahu pasti semua kalian kan belajar online ya. Nah, ingat ya untuk selalu mendengarkan apa yang orang tua kalian ingatkan. Miss yakin nih, pasti orang tua kalian selalu mengingatkan. Yang pertama, jaga kesehatan kalian. Banyak minum air putih, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa berdoa baca firman. Dan yang kedua, kan kalian online school kan? Pasti orang tua selalu mengingatkan untuk belajar. Walau tidak ada guru yang mengawasi kalian, tapi kalian harus rajin belajar, kerjakan tugas-tugas, dan berikan nilai yang terbaik untuk diri kalian dan juga orang tua kalian. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan badan yang sehat dan nilai yang baik? Mendengarkan apa yang orang tua kalian ingatkan. Nah, kita harus belajar namanya taat ya dengan orang tua kita di rumah. Bicara tentang ketaatan, Miss hari ini mau membagikan firman tentang dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu tentang hormat dan ketaatan. Adik-adik tahu nggak? Hormat dan ketaatan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan loh. Contohnya, kalau kalian berkata, aku menghormati orang tuaku, Miss. Nah, berarti kalian juga harus menaati orang tua kalian. Ya kan? Nah, demikian juga kalau kalian bilang aku taat Miss, tapi aku kesel waktu ini. Kalian menggerutu waktu disuruh kerjakan sesuatu. Nah, itu namanya kalian belum cukup menghormati. Mari kita belajar sama-sama yang namanya menghormati dan taat. Nah, adik-adik, di dalam kisah Alkitab itu banyak sekali kisah tentang menghormati Tuhan dan taat kepada suara Tuhan. Terlalu banyak kisahnya, tapi hari ini Miss Noca mau ngambil satu kisah, yaitu kisah mengenai tembok Yeriko. Miss yakin semua kalian pasti tahu tentang tembok Yeriko ya. Mungkin kalian sudah baca di Alkitab atau kalian sering mendengar kisah ini. Nah, Miss mau ambil poinnya tuh tentang menghormati dan ketaatan. Oke, dimulai waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus menduduki satu kota, yaitu namanya kota Yeriko. Tapi kota Yeriko itu dibentengi dengan tembok yang sangat tebal. Kalian jangan berpikir tembok Yeriko itu seperti tembok kita yang ada di rumah atau yang ada di sekeliling kita, yang tebalnya pun paling cuma berapa sentimeter. Adik-adik tahu nggak? Tembok Yeriko itu bukan tembok biasa, tapi tembok Yeriko itu tembok yang sangat tebal.
Miss Nocha berusaha Google dan mengetahui bahwa ketebalannya tembok Yeriko itu mencapai 7-9 meter. Nah, imagine, bayangkan, itu tebal sekali adik-adik. Gimana caranya bangsa Israel bisa merobohkan tembok itu? Kalian tahu kenapa mereka membangun tembok setebal itu? Karena di zaman dulu tembok itu yang akan menjaga kota mereka dari serangan musuh. Bahkan di tembok itulah banyak tentara-tentara tinggal. Jadi di tembok setebal itu banyak rumah-rumah tentara. Jadi itu sangat tebal sekali. Gimana caranya bangsa Israel? Mereka nggak punya bom loh saat itu. Oh, zaman sekarang mungkin ada bom, ada nuklir, ya kan? Tapi zaman itu belum ada. Tapi gimana? Tuhan bilang, kamu akan menduduki kota Yeriko. Tuhan akan memberikan kota Yeriko kepada mereka. Gimana caranya? Nah, Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan mengajarkan mereka untuk selama 7 hari, di hari pertama hingga hari ke-6, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu. Tapi tidak boleh bersuara, hanya pasukan imam yang meniup sangkakala mengelilingi sehari 1 putaran. Tapi di hari ke-7, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 kali. Dan mereka harus menantikan saat Tuhan bilang bersoraklah, baru mereka bersorak. Jadi selama 6 hari mereka diam-diam. Di hari ke-7 mereka pun masih menantikan. Mereka hanya mengelilingi, berjalan, dan berjalan. Sampai Tuhan akhirnya memerintahkan Yosua, bersoraklah sekarang. Baru mereka teriak, haleluya, puji Tuhan, kita akan menduduki kota Yeriko, kemenangan di pihak kita. Dan mereka bersorak-sorak dengan sukacita. Nah, akhirnya apa adik-adik? Tembok itu dalam hitungan waktu yang sangat singkat, temboknya pun runtuh dan bangsa Israel pun bisa masuk dan menduduki kota Yeriko. Nah, ajaib kan? Nah, tapi Miss mau tanya loh, kira-kira ya, apa sih yang membuat tembok itu runtuh? Apa karena mereka mengelilingi? Atau apa karena suara mereka saking terlalu kencangnya sampai tembok pun runtuh? Miss rasa tidak. Yang membuat tembok itu bisa runtuh adalah ketaatan. Ya, ketaatan bangsa Israel. Tapi gimana caranya mereka bisa taat kalau mereka nggak hormat sama Tuhan? Nah, 2 poin ini sangat penting. Kehormatan dan mentaati. Kalau kita tidak punya rasa hormat akan Tuhan, kita tidak akan bisa taat. Nah, setelah kalian menghormati, tidak cukup hanya menghormati, harus bisa taat sama Tuhan. Nah, saat kita menghormati dan taat akan suara Tuhan, maka kuasa Tuhan akan turun atas hidup kita, seperti bangsa Israel. Waktu mereka menghormati dan mereka melakukan dengan ketaatan setiap perintah yang diperintahkan Tuhan, akhirnya kuasa Tuhan yang meruntuhkan tembok Yeriko itu. Nah, adik-adik mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kalian? Belajar terlebih dahulu untuk menghormati dan taat kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah perwakilan Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Nah, kalian juga saat kalian membaca firman Tuhan, saat Tuhan berbicara, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Dari firman Tuhan hari ini, Miss berharap kalian bisa belajar menghormati dan taat kembali, baik suara Tuhan maupun suara orang tua kalian. Semoga firman Tuhan di hari ini bisa merimain setiap kita. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Kami mau taat dan menghormati Engkau lebih lagi. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, menghormati orang tua dan juga menghormati Engkau. Terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ini saatnya ayat hafalan minggu ini, yaitu dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Jangan lupa dihafalkan ya.
Sekarang waktunya kita art and craft, ditemani oleh Joylin. Hai. Nah, adik-adik, ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk art and craft. Kalau kalian tidak punya kertas berwarna, pakai kertas HVS yang putih pun tidak apa-apa. Jadi pakai saja bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Nah, jadi yang diperlukan, nanti kita akan membunting HVS atau kertas berwarna ukuran seperti ini. Ada 4 macam yang kita gunting. Oke? Nah, sekarang kita mau mengerjakan apa ya? Mari kita mulai ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita mulai. Tuhan, terima kasih untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang selalu ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa berkati rakyat Indonesia ini Tuhan, supaya rakyat Indonesia memiliki hormat dan takut akan Tuhan dan juga terhadap pemerintah. Tuhan berkati pimpinan pemerintahan negara kami, beri mereka hikmat dalam memimpin bangsa ini. Berkati di masa-masa ini biar pandemik ini bisa segera berlalu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku inilah Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih. Poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut. Lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini. Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.